Daftar obat dan alat kesehatan yang disediakan di kapal yaitu obat antiinfeksi, obat analgetik atau antipiretik atau antiinflamasi, obat saluran nafas, obat saluran cerna, obat untuk jantung atau pembuluh darah, obat mata, obat telinga, obat kulit, obat anti alergi, alat atau bahan P3K, alat pelindung diri, buku petunjuk P3K, dan medicine list. Untuk jumlah masing-masing obat yang diminum minimal 100 tablet atau 100 pieces, sedangkan untuk jumlah obat dalam bentuk tetes maupun salep minimal 2 buah. Obat antiinfeksi yang dapat disediakan yaitu obat antibiotik, anti malaria, anti jamur, dan anti amuba. Untuk obat antibiotik digunakan mengobati infeksi bakteri. Contoh obatnya amoxicillin dengan sediaan 500 mg dapat diberikan dengan dosis 3 kali sehari selama 5 atau 7 hari diberikan setelah makan. Sedangkan untuk cefadrosil dengan sediaan 500 mg dapat diberikan dengan dosis 2 kali sehari selama 5 atau 7 hari setelah makan. Obat anti malaria digunakan untuk mengobati penyakit malaria. Contoh obatnya quinine sulfat atau yang biasa dikenal dengan quina dengan sediaan 200 mg. Dosis pemberiannya 3 kali sehari selama 7 hari setelah makan. Dan dosis siklin dengan sediaan 100 mg. Dosis pemberiannya 2 kali sehari selama 7 hari setelah makan. Dosis siklin sendiri selain untuk mengobati malaria dapat digunakan sebagai profilaksis atau pencegahan malaria apabila ingin bepergian ke daerah endemik malaria seperti Papua. Dapat diberikan 1-2 hari sebelum melakukan perjalanan sampai dengan 4 minggu setelah kembali dari daerah endemik dengan sediaan 100 mg. Dosis pemberiannya 1 kali sehari dan diberikan setelah makan. Obat anti jamur digunakan untuk mengobati infeksi jamur. Contoh obatnya ketoconazole dengan sediaan 200 mg dapat diberikan dengan dosis 1 kali sehari selama 14 hari setelah makan. Untuk obat anti amuba, kegunaannya mengatasi infeksi akibat bakteri anaerob dan protozoa yang menyebabkan diare hingga diare bercampur darah, lendir, dan kram perut. Contoh obatnya metronidazole dengan sediaan 500 mg, dosis pemberiannya 3 kali sehari selama 7 hari setelah makan. Obat analgetik atau antipiretik atau antiinflamasi yang dapat disediakan yaitu obat antalgin, paracetamol, asam mefenamat, dan ibuprofen. Untuk obat di kategori ini dapat diberikan setelah makan. Antalgin digunakan untuk meredakan rasa nyeri dan demam. Contoh obatnya antalgin dengan sediaan 500 mg, dosis pemberiannya 3 kali sehari. Atau metamizol sodium dengan sediaan 500 mg, dosis pemberiannya 3 kali sehari. Kedua obat ini merupakan obat yang sama karena metamizol sodium merupakan zat aktif yang terkandung di dalam obat antalgin. Di pasaran dapat ditemukan obat dengan merek antalgin atau metamizol sodium, atau metamizol sodium dapat ditemukan pada obat dengan merek dagang yang lain. Paracetamol digunakan untuk meredakan rasa nyeri dan demam. Paracetamol dengan sediaan 500 mg dapat diberikan dengan dosis 3 kali sehari. Asam mefenamat digunakan untuk meredakan rasa nyeri ringan sampai dengan sedang. Dengan sediaan asam mefenamat 500 mg, dosis pemberiannya dapat diberikan 3 kali sehari. Ibuprofen digunakan untuk meredakan nyeri, demam, dan radang sendi. Ibuprofen dengan sediaan 200 mg dapat diberikan dengan dosis 3 kali sehari. Pemberian obat di kategori ini dapat dihentikan bila gejala yang dialami sudah meredah atau menghilang. Obat saluran nafas yang dapat disediakan yaitu obat anti asma, obat batuk, dan obat dekongestan. Untuk obat di kategori ini dapat diminum setelah makan. Obat anti asma digunakan untuk mengatasi sesak nafas akibat menyempitnya saluran pernapasan seperti pada saat serangan asma. Contoh obatnya salbutamol dengan sediaan 2 mg dapat diberikan dengan dosis 3 kali sehari. Obat batuk digunakan untuk meredakan batuk. Contoh obatnya yaitu Ambroxol dengan sediaan 30 mg, dosis pemberiannya 3 kali sehari dapat meredakan batuk berdahak. Dan obat dextromethorphan dengan sediaan 15 mg, dosis pemberiannya 3 kali sehari dapat meredakan batuk kering. Kedua obat ini dapat ditemukan di merek dagang lain dalam bentuk obat tunggal maupun obat kombinasi dengan dekongestan atau obat flu.
Obat dekongestan digunakan untuk mengatasi gejala hidung tersumbat akibat flu, alergi, sinusitis, atau bronkitis. Contoh obatnya pseudoephedrine dengan dosis 3 kali sehari. Pseudoephedrine ini dapat ditemukan di pasaran dengan berbagai merek dagang. Selanjutnya, ephedrine dengan sediaan 25 mg dapat diberikan dengan dosis 3 kali sehari. Begitu juga dengan ephedrine dapat ditemukan di berbagai merek dagang dalam bentuk kombinasi maupun obat tunggal. Obat saluran cerna yang dapat disediakan yaitu antasida, antiemetik, dan antidiare. Antasida digunakan untuk meredakan sakit ulu hati dengan cara menetralisir asam lambung. Contoh obatnya yang mengandung aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida seperti antasidadon dan milanta. Dosis pemberiannya diberikan 3 kali sehari setengah jam sebelum makan. Obat antiemetik atau anti muntah digunakan untuk mengatasi mual dan muntah dan pemberiannya diberikan sebelum makan. Contoh obatnya domperidon maleat dengan sediaan 10 mg dengan dosis pemberian 3 kali sehari atau obat metoclopramide dengan sediaan 10 mg dengan dosis pemberian 3 kali sehari. Obat antidiare digunakan untuk meredakan diare atau buang air besar encer. Dikatakan diare bila frekuensi buang air besar encer sudah lebih dari 3 kali dalam sehari. Contoh obatnya loperamide dengan sediaan 2 mg dapat diberikan dengan dosis 3 kali sehari, maksimal diminum 3 tablet per hari. Loperamide dapat ditemukan di berbagai merek dagang yang lain. Contoh obat yang lain yaitu obat yang mengandung atapulgit, contohnya diatabs atau entrostop. Dosisnya pada saat gejala diare diberikan dosis awal 2 tablet sekali minum, setelahnya tiap buang air besar encer 1 tablet sekali minum, maksimal 12 tablet per hari. Karbon aktif digunakan untuk mengurangi frekuensi buang air besar encer dan sebagai pengobatan awal keracunan makanan. Contoh obatnya yang sering dikenal dengan nama Norid dengan dosis pada umumnya 5-7 tablet sekali minum pada saat muncul gejala. Ingat, Norid dapat diminum sesuai dengan dosis, tidak boleh ditambahkan ataupun dikurangi. Sebelum diminum, boleh dilihat lagi cara penggunaan obatnya pada kemasan obat tersebut. Obat jantung yang dapat disediakan yaitu obat antihipertensi dan obat antiangina. Obat antihipertensi digunakan untuk menurunkan tekanan darah akibat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Contoh obatnya yaitu captopril dengan sediaan 12,5 mg, dosis pemberiannya 3 kali sehari. Atau amlodipin dengan sediaan 10 mg dengan dosis pemberiannya 1 kali sehari 5-10 mg. Diberikan pada saat setelah makan. Obat antiangina digunakan untuk meredakan nyeri dada kiri pada penderita penyakit jantung koroner. Contoh obatnya isosorbit dinitrat atau ISDN dengan sediaan 5 mg, dosis pemberiannya 3 kali sehari. Obat mata yang dapat disediakan yaitu air mata buatan dan antibiotik tetes atau salep mata. Air mata buatan digunakan untuk mengatasi mata merah dan iritasi pada mata akibat mata kering. Contoh obatnya yaitu Insto dengan dosis pemberian 3 kali sehari 1 tetes di bagian mata yang mengalami iritasi. Antibiotik tetes atau salep mata digunakan untuk mengatasi mata merah dan iritasi yang disebabkan infeksi bakteri. Contoh obatnya gentamisin tetes mata diberikan dengan dosis 3 kali sehari 1 tetes di bagian mata yang mengalami iritasi, atau obat gentamisin salep mata diberikan dengan dosis 3 kali sehari di bagian konjungtiva sepanjang 1 cm. Hati-hati, jangan sampai ujung dari kemasan obat tersebut mengenai kornea mata. Obat telinga yang dapat disediakan yaitu antibiotik tetes telinga. Kegunaannya untuk mengobati infeksi telinga luar oleh bakteri. Contoh obatnya yaitu kloramfenikol tetes telinga 1%. Diberikan dengan dosis 3 kali sehari 2-3 tetes di bagian telinga yang mengalami infeksi. Salah satu merek dagang yang mengandung kloramfenikol tetes telinga 1% yaitu erlamisetin. Obat kulit yang dapat disediakan yaitu antibiotik salep kulit, kortikosteroid salep kulit, dan anti jamur. Antibiotik salep kulit digunakan untuk mengobati infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri. Contoh obatnya oksitetrasiklin salep kulit 3% dengan dosis 3 kali sehari dioleskan di bagian luka atau yang infeksi.
Contoh obatnya yang lain yaitu gentamicin salep kulit 0,1% dengan dosis pemberian 3 kali sehari diolesi pada bagian luka atau yang mengalami infeksi. Kortikosteroid salep kulit digunakan untuk mengobati peradangan atau kemerahan dan gatal pada kulit akibat beberapa kondisi seperti alergi, eksem, psoriasis, ataupun gigitan serangga. Contoh obatnya betametason 0,1% digunakan tipis-tipis dioles pada bagian yang mengalami iritasi 3 kali sehari, tapi tidak digunakan untuk wajah. Untuk hidrokortison yang 1% digunakan dengan dosis 3 kali sehari, boleh ditaruh di bagian wajah yang mengalami iritasi kemerahan ataupun gatal. Obat anti jamur digunakan untuk mengobati infeksi jamur seperti kurap, kutu air, dan panu, serta infeksi jamur pada kuku. Contoh obatnya mikonazol nitrat 2% dengan dosis pemberian 2 kali sehari diolesi pada bagian yang mengalami infeksi jamur. Obat anti alergi yang dapat disediakan yaitu obat anti alergi sendiri dan obat kortikosteroid. Obat anti alergi digunakan untuk meredakan alergi seperti mata berair, hidung tersumbat, pilek, bersin, batuk, serta gatal pada kulit, hidung, mata, dan tenggorokan. Contoh obatnya yaitu chlorpheniramine maleat atau CTM dengan sediaan 4 mg dengan dosisnya yaitu 3 kali sehari diminum setelah makan. Contoh obat yang lain yaitu cetirizine dengan sediaan 10 mg, dosis pemberiannya 1 kali sehari setelah makan. Sedangkan obat kortikosteroid digunakan untuk menangani kondisi peradangan, reaksi alergi, dan penyakit autoimun. Contoh obatnya yaitu dexamethasone 0,5 mg. Dosis pemberiannya yaitu 3 kali sehari diberikan setelah makan. Alat atau instrumen dan bahan P3K terdiri dari kasa steril terbungkus 20 buah, perban lebar 5 cm 2 buah, perban lebar 10 cm 2 buah, plester lebar 1,25 cm 2 buah, plester cepat 10 buah, kapas 25 gram 1 buah, kain segitiga atau mitela 2 buah, gunting 1 buah, peniti 12 buah, pinset 1 buah, lampu senter 1 buah, gelas untuk cuci mata 1 buah, kantong plastik bersih 1 buah, aquades 100 ml atau larutan salin 1 buah, povidone iodin atau betadine 60 ml 1 buah, alkohol 70% 1 buah. Dapat digunakan sebagai pertolongan pertama pada kejadian kecelakaan kerja di kapal. Alat pelindung diri yang disediakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya seperti masker, kacamata safety, sarung tangan safety, helm safety, baju safety, sepatu safety, dan pelampung. Selain obat dan alat kesehatan yang disediakan, penting juga untuk menyediakan buku petunjuk P3K yang dapat digunakan sebagai panduan pelaksanaan P3K di tempat kerja. Satu lagi yang dapat disediakan di kapal yaitu medicine list atau daftar obat yang berisikan kolom nomor, nama obat, jumlah, tanggal kadaluarsa, kegunaan, dan dosis agar memudahkan dalam penggunaan obat dan alat kesehatan di kapal.